Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raimundo Pratama dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu sejarah Indonesia, materinya Trituru dan Superseman. Nah, di sini materi yang pertama Trituru menjelaskan tentang latar belakang, isi, dan kronologi. Dan yang kedua, Superseman menjelaskan tentang materi, latar belakang, isi, kronologi, dan dampak, sama seperti Trituru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, Trituru. Latar belakang Trituru, kondisi Indonesia di tahun 1960-an sangat bergejolak. Presiden Soekarno memposisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara barat. Itu latar belakangnya. Kedua, isi Trituru. Kami, yang artinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya yang seperti KBI, KASI, KWI, KAGI yang tergabung dalam Force Pancasila bertujuan terasa di halaman gedung DPR dan GR pada tanggal 12 Januari 1966. Itu isinya, isi Tritura. Kronologi Tritura. Nah, kronologinya pada tanggal 9 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KMI menyepakati rumusan tuntunan yang kemudian dikenal dengan Tritura yang akan disampaikan kepada Presiden Soekarno. Tritura sendiri merupakan buah pikiran dari 3 orang wakil kami pusat, yaitu yang pertama, Ismail Hades atau Ikatan Pers Mahasiswa, Suwernius Sawardi atau PMKRI, dan Nasaruddin Nasution atau HMI. Pada tanggal 10 Januari 1966 di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk pertama kali Tritura diumumkan dan menjadi hari peringatan Tritura Kolonel Sarjo Edi yang saat itu menjadi pasukan elit RPKAD menghadiri sebelum pembukaan RPKD datang atau hadir. Baiklah, di situ baru menjelaskan tentang materi Tritura. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang yaitu Superseman. Materi yang pertama latar belakang, isi, kronologi, dan dampak. Nah, materi dari Superseman yang pertama kita akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakang Superseman adalah singkatan dari Surat Pemerintahan 11 Maret 1966. Superseman terjadi karena gejolak di dalam negeri usai dalam GS pada 1 Oktober 1956. Dalam peristiwa itu, tentara menunduri Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalam baik pembunuhan, yaitu bertujuan jenderal. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disebut KAMI pada Oktober 1965. Selain itu ada juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KPPI atau KABI, KASI atau KWI dan KAGI yang sebelumnya tergabung Force Pancasila yang dilindungi tentara. Kemudian mereka menjelaskan protes kepada Soekarno yang dianggap pada G3OS dan buruknya perekonomian di masa pemerintahan. Isinya Superseman. Baiklah, di sini akan menjelaskan tentang isinya Superseman. Isinya ini tidak terlalu banyak ya guys, karena cuma 3. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan 3 isinya. Isinya yang pertama, pembubaran PKI. 2. Pembersihan kabinet Diwekoro dari unsur-unsur terlibat G30S. Yang terakhir, penurunan harga.
demonstrasi besar-besaran terjadi pada 11 Maret 1966 yang dilakukan di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Tujuannya itu yang dari isinya adalah melihat situasi saat itu. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soekarno menitip peran kepada 3 jenderal. 3 dari jenderal itu, yang pertama Jenderal Brigjen Amir Mahmud, dan kedua Jenderal Panglima Kodam Jaya, dan ketiga Jenderal Brigjen Muhammad Yusuf, yang terakhir Menteri Perindustrian Dasar dan Masalah Bakti Barat dan atau Menteri Penerangan dan Jaya. Di situ saya sudah menyampaikan tentang isi. Di sini saya akan menjelaskan kronologinya. Kronologinya itu Super Seman pada tahun 1966 memiliki situasi Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soekarno menitip. Itu dari kronologinya. Dampak dari Super Semar, yang pertama dampaknya adalah pada tahun 1966 memiliki konsekuensi besar terutama dalam konteks politik dan hubungan luar negeri dari luar negeri ke Indonesia. Politik itu hubungannya yaitu adalah pertama, pemberantasan komunisme. Pemberantasan komunisme yang dimaksud adalah memberikan otoritas kepada Soekarno mengambil tindakan maupun dianggap seperlu ataupun situasi keamanan dan ketertiban yang buruk. Di situ juga ada dampaknya. Dampaknya itu positif. Yang dihasilkan dari Super Seman adalah pemberantasan PKI dan komunisme. Di Indonesia banyak anggota PKI dan yang terkait diberantas oleh secara massal dan tertujuan mendapat sikta mati sagasi. Yang kedua, hilangnya pengaruh Blok Timur. Blok Timur itu bisa jadi pada masa pemerintahan Soekarno. Soekarno ini Indonesia cenderung mendekat kepada Blok Timur yang terdiri dari negara-negara dengan paham komunis. Super Seman dengan menghancurkan PKI, mengakhiri kedatangan Indonesia dengan Blok Timur, ini membawa perubahan besar dan politik dan lain-lain, seperti perubahan arah kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan arah luar negeri itu kedudukan politik Soeharto dan semakin kuat membawa perubahan dalam arah kebijakan Menteri Negeri Indonesia. Indonesia mulai mendekat ke blok barat, memberi dukungan kepada Amerika Serikat, melakukan normalisme hubungan dengan Malaysia yang sebelumnya dianggap sebagai atlet neokolonisme. Baiklah, di situ saya sudah menjelaskan satu persatu atau materi tentang Trituru dan Super Seman. Bila ada kata salah ataupun salah penyebutan dari saya, Raimundo Pratama, mohon dimaklumin. Sekian dari presentasi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.